Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di kesempatan siang hari ini, dan tentunya mengawali pertemuan kita ini kita memperbanyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kita bisa melanjutkan kembali ya bincang-bincang kita, pembahasan kita tentang kaitannya dengan Tibun Nabawi, dan salah satunya adalah Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah. Pada pembahasan sebelumnya, pemirsa sekalian, kita telah menjelaskan dasar hukum dan filosofi dari pengobatan ruqyah syar'iyyah ini, di mana bahwa telah ada pada zaman Nabi, juga para sahabat melakukannya, tabi'in, ya tabi'in dan sampai hari ini. Di antara berapa tokoh ya yang memiliki perhatian terhadap pengobatan ruqyah syar'iyyah ini, tentu pertama kalau dari sisi kitab ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menggambarkan bahwa beliau pernah sakit di Madinah beberapa waktu lamanya, kemudian dia tidak menemui dokter juga dan berobat dengan air zam-zam dan doa-doa ruqyah syar'iyyah ini. Alhamdulillah beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tokoh kontemporer yang banyak membahas yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ya, beliau seorang alim, seorang ulama dari Mesir yang menjadi rujukan dalam masalah ruqyah syar'iyyah ini dengan dua buku beliau. Pertama, Wiqayatul Insan minal jinni wasyaitan, bagaimana wiqayah, menjaga diri manusia itu daripada jin dan syaitan. Kemudian beliau memiliki buku khusus tentang masalah sihir ya, As-Sarimul Battar ya, yang intinya di dalam membahas tentang masalah sihir. Nah, yang lalu kita juga telah sebutkan tentang pengobatan ruqyah syar'iyyah ini, dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana ruqyah syar'iyyah ini, atau bagaimana ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Ya, nanti Anda yang memiliki ciri-ciri kira-kira ya 60% dari apa yang kita sebutkan ya, itu biasanya akan kalau di ruqyah atau ruqyah mandiri itu bisa berpengaruh ya. Ini bisa dipakai ya. Baik, paling tidak kalau kita sebutkan tentang ciri ya, kita bagi tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin itu ya. Satu, saat terjaga ya, terjaga. Kemudian yang kedua itu ketika tidur. Ya, jadi untuk melihat ciri-ciri dan gangguan jin di dalam tubuh kita ini, paling tidak kita melihat tanda-tanda ketika terjaga dan ketika tidur. Ya, nanti kita akan lihat kalau ada sekitar 60% ya pada diri kita, berarti ini ada gangguan ya, ada gangguan. Saat terjaga, pertama itu malas bawaannya ya, malas. Pokoknya ya malas beribadah, malas beraktivitas, kemudian bawaannya tidak bersemangat ya, tidak bersemangat.
Mau beraktivitas itu antara iya dan tidak. Dan terutama ketika aktivitas itu pada kebaikan, itu selalu dia terhalangi. Ya, malas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, merasakan sakit, ya. Merasakan sakit salah satu anggota tubuh, ya, tapi tidak terdeteksi medis. Ya. Jadi ada sakit, misalnya sakit kepala berlebih atau sakit di salah satu bagian anggota tubuh, dan ketika diperiksakan kepada medis, dokter ahli, ya, spesialis, itu tidak didapat penyakitnya. Namun rasa itu ada rasa sakit itu, dan terkadang disertai dengan berpindah-pindah, ya, rasanya berpindah-pindah, misalnya dari tangan kanan, tangan kiri, ya, tidak beraturan, ya. Kemudian kalau yang sampai parah dia linglung, ya. Apa linglung ini, ya? Pikirannya itu tidak fokus dan kayak bukan dirinya yang mengendalikan, ya. Linglung. Kemudian apalagi, was-was, ya, selalu was-was. Rasanya itu kadang ada rasa takut, ya, gelisah, was-was di dalam dirinya. Bahkan terkadang dia memasuki rasa was-was itu ketika orang mau beribadah. Misalnya dia mau beribadah, merasa dia tidak suci terus, artinya merasa dia masih dalam keadaan berhadas atau ada najis di dalam tubuhnya. Dan itu meskipun berwudu berulang-ulang, dibersihkan najisnya juga, sudah dibersihkan berulang-ulang, selalu merasa was-was itu. Ini juga bagian daripada tanda-tanda itu, ya, was-was, gelisah, takut. Dan terkadang ada bisikan, ya, bisikan. Kalau dari pengalaman beberapa pasien yang kita temui, kadang bisikannya itu bisa sampai parah. Dari bisikan ringan, ya. Bisikan ringan itu misalnya seolah-olah ada terbisik di telinganya itu selalu suuzon sama orang. Dia mau begini, dia mau begini, dia mau begini, dia mau begini, ya, dia mau menyakiti kamu, dia mau menyakiti kamu. Itu terus bisikan, ya, suuzon yang berlebihan, sampai di antara bisikan yang lain diajak untuk berbuat dosa. Berbuat dosa ini, ya, dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, ada yang diajak mencuri, ya, ada yang diajak minum khamr, ya. Bahkan yang parah juga adalah diajak untuk membunuh seseorang, ya, diajak membunuh seseorang. Itu bisikan. Atau bisikan itu disuruh melompat dari tempat tinggi, suruh bunuh diri. Ya, saya menemukan beberapa kasus yang sampai seperti itu. Jadi ajakannya atau bisikannya itu sampai seperti mengajak membunuh orang, bahkan sampai kepada mau bunuh diri. Ya, ada beberapa yang kita dapati, ya, ternyata setelah diruqyah ada gangguan di dalam tubuhnya, selalu diajak untuk melompat dari tempat yang tinggi, dan sempat dilakukan meskipun tidak sampai merenggut nyawanya. Ini, ya, malas, merasakan sakit, tidak terdeteksi medis, linglung, was-was, bisikan, ya, ada bisikan-bisikan yang mengajak berbuat jahat, atau dia, ya, terlalu banyak suuzonnya, ya, dia pokoknya ketemu orang selalu curiga, ya, ketemu orang dia selalu curiga. Ini bisa jadi
kondisi seperti ini menandakan ada gangguan, ya. Ini kira-kira ya posisi saat terjaga dalam keadaan tidak tidur. Nah, yang kedua, ya, yang kedua adalah bagaimana dia ini posisinya dalam keadaan tidur, ya. Ya, dalam keadaan tidur, apa gejalanya? Satu, mimpi buruk. Ya, jadi mimpi buruk. Misalnya seseorang itu mimpi buruk ini sesuatu yang tidak menyenangkan ketika kita bermimpi ini. Banyak macamnya. Bisa mimpi terjatuh dari tempat yang tinggi, ya. Bisa mimpi dikejar binatang buas. Bisa mimpi yang menyeramkan, ya, melihat seseorang yang tinggi besar namun tidak jelas wajahnya, atau mungkin kelihatan hitam-hitam, atau melihat penampakan seseorang yang menyeramkan, ya, menyeramkan. Nah, ini jadi mimpi buruk. Nah, tentu anjuran kita di dalam Islam supaya kita terhindar dari mimpi buruk, sebelum tidur kita berwudu, kemudian berdoa, Bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian baca ayat kursi, baca 3 kul. 3 kul ini ditiup, kul huwallahu 3 kali, ucapkan ke seluruh tubuh. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, ucapkan ke seluruh tubuh. Kul a'udzu birabbin nas 3 kali, usapkan ke seluruh tubuh. Nah, mimpi-mimpi yang buruk ini, ya, mimpi tenggelam, mimpi jatuh, mimpi melihat sesuatu yang aneh, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, atau melihat penampakan yang tidak jelas, ya, tidak jelas wajahnya, ya, sesuatu yang tinggi besar dan seterusnya. Yang kedua, bunyi gigi, ya. Perhatikan kalau ada, ya, teman-teman, ya, atau keluarga kita kalau tidur itu suka bunyi giginya krek 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 krek, bergeretak begitu, ya, krek 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 krek, itu bisa jadi tanda-tanda. Kemudian dia apa, ya, yang lain kaget, ya, kaget-kaget ketika tidur, ya, tidak nyenyak, dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun, ya. Atau terkadang dia menangis, ya, menangis di dalam tidur, ya, tidur tapi dia menangis tiba-tiba, ya, menangis tiba-tiba dengan tangisan yang keras atau jeritan yang keras, ya, tiba-tiba menjerit atau ketawa, ya, ketawanya berlebihan. Kemudian yang lain dalam keadaan tidur ini, misalnya tiba-tiba tanpa sadar dia bangun, ya, kemudian dia jalan, dia bangun, jalan, keluar dari rumah, keluar dari kamarnya, dia ke WC atau kemana, tapi dia dalam keadaan tidak sadar, mata terpejam, ya, mata terpejam, tapi dia jalan. Nah, kira-kira kalau ada sekitar, ya, 60% dari tanda-tanda ini berarti ada tanda-tanda, ya, gangguan jin, ya, ada tanda-tanda gangguan jin di dalam tubuh kita ini. Nah, jadi kira-kira ini tanda-tanda atau
ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, ya. Tentu masih banyak, tapi ini hal-hal yang paling utama. Pada prinsipnya, bagaimana cara kita kalau kita melihat di dalam diri kita ini ada gejala dan tanda-tanda? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, wah, saya ini kayaknya ada gejala dalam tubuh saya ini. Ya, 60% apa yang disebutkan dari ciri-ciri dan gejala itu ada dalam diri saya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, perbaiki ibadah. Ya, perbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang perlu diperbaiki dari ibadah itu? Baca Quran. Ya, jadi baca Qur'annya diperbanyak, ya, terutama surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena fa inna syaitana yanfiru minal bait yuqra'u fihi suratul Baqarah wa suratul Imran. Ya, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, setan itu akan pergi dan lari dari rumah. Ini yang pertama dilakukan. Banyak membaca Al-Quran. Dan memang di sini kalau ada orang gangguan jin, malas itu baca Quran. Atau bahkan dihalang-halangi. Ya, mulutnya itu mau mengaji itu, kalau yang sampai tingkat parah, pokoknya dihalangi bersuara. Ya, ada beberapa kasus itu tiba-tiba hilang suaranya. Mau mengaji, ngomong biasa, tiba-tiba mau mengaji hilang suaranya. Atau mulutnya dihalang-halangi untuk menyebut huruf. Sehingga sampai, ya mohon maaf, ketika mau mengaji itu mulutnya miring-miring karena ini ditahan. Ditahan untuk membaca Al-Quran. Ya, ini yang perlu dilakukan. Banyak qiraatul Quran, ya, karena dari pengalaman kita mendapati bahwa orang yang rajin membaca Al-Quran, maka jin dan syaitan atau jin yang ada di dalam tubuh itu merasa panas dan tersiksa. Dan mereka bisa pergi meninggalkan jasad. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mengingatlah Allah dengan mengingat yang banyak. Ya, udzkurullaha dzikran katsira. Kata para ulama kita, mengingat Allah dengan mengingat yang banyak ini, selain melaksanakan ibadah-ibadah yang mahdhah, ya, sholat misalnya, maka termasuk dalam dzikran katsira. Zikir yang banyak itu adalah ketika kita membaca doa-doa terkait doa keseharian kita. Kita mau keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian kita mau pakai baju, baca bismillah, ya. Kemudian mau makan, mau minum, semuanya itu masuk dalam kategori udzkurullaha dzikran katsira, mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Maka di sini kita pahami ketika kita memiliki tanda-tanda ini, berbanyak berzikir, karena ketika kita berzikir, jin itu akan lemah di dalam tubuh kita. Pergerakannya akan terbatasi. Ya, apalagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam hadis itu, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ya yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia akan terjaga dari gangguan jin, ya, sampai sore hari. Begitu sebaliknya. Nah, kalau jin sudah di dalam tubuh, maka pergerakannya akan sempit. Ya, dia akan panas, ya, dia akan terbakar, ya, dan jika Allah menghendaki, jin itu akan terbunuh dan mati dengan zikir-zikir yang kita lakukan. Tentu zikir yang benar lafadznya, kemudian dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan itu.
Ya, jadi udkurullah dzikran katsira ini berlaku. Zikir yang banyak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika sudah ada indikasi seperti ini, periksa rumah kita. Ya, diperiksa rumahnya. Pertama, hilangkan dari yang namanya gambar-gambar bernyawa terpajang di dinding. Bagaimana kalau foto, Ustaz? Ya, foto juga termasuk. Sebaiknya disimpan saja ya kalaupun tidak dimusnahkan ya, khusus untuk foto keluarga misalnya ya simpan di dalam album dan disimpan dalam lemari dalam keadaan tidak terpajang. Ya, ini gambar apa saja ya yang makhluk hidup. Ya, gambar atau makhluk hidup. Hilangkan itu kalau ada di rumah kita. Jadi kalau ada tanda-tanda begini ya karena syaitan itu akan ya senang ya ketika di dalam rumah kaum muslimin itu ada pelanggaran. Ya, kita tahu kisah Aisyah radhiyallahu anha ya ketika Rasulullah SAW mengatakan melarang ya ada makhluk hidup yang terpajang ya, maka Aisyah memiliki kain yang seperti ada gambar tertentu, akhirnya diambil dan dijadikan sarung bantal saja. Ya, dijadikan penutup bantal. Nah, dia tidak terpajang. Nah, apalagi gambar-gambar makhluk hidup. Nah, lebih parah lagi kalau dia berupa patung di dalam rumah. Jadi kalau ada tanda-tanda ini akan berpengaruh. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, pemirsa Ruas TV, akan berpengaruh. Ketika gambar-gambar bernyawa itu masih di rumah kita, kemudian ketika ada patung misalnya, ya, ada patung, ataukah misalnya yang pernah kita dapati juga, dia kulit harimau, ya, kemudian atau ya kulit binatang tertentu yang dibiarkan seperti itu seolah-olah hidup di rumah kita. Jadi patung, gambar-gambar bernyawa dan yang bermakhluk hidup. Nah, ini perlu dihindarkan. Nah, di sini saya tidak berbicara masalah fikihnya, bagaimana hukum misalnya antara foto dengan gambaran tangan. Ya, kalau gambaran tangan tentu ya ini termasuk dalam hadis yang umum ya, bahwa la'anallahul musawwirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-musawwirin. Mereka orang-orang yang melukis makhluk hidup dan seperti asli gitu. Nah, ini bahaya. Nah, ada perbedaan pendapat para ulama kita tentang kamera, ya, baik itu video maupun foto. Maka karena sebagian ulama menjelaskan ya tidak mengapa karena dia sifatnya tidak membuat lukisan yang baru, tetapi dia hanya memindahkan dari bentuk aslinya. Ya, dari bentuk aslinya. Namun kalaupun itu boleh tidak berlebihan dan dia tidak boleh dipajang. Ya, tidak boleh dipajang di dinding-dinding karena ini akan berpengaruh, jin senang tinggal di rumah kita. Jadi hilangkan semua gambar bernyawa dan tentu termasuk di dalamnya itu kalau ada anjing ya. Kalau ada anjing, karena anjing ini dalam Islam setiap disebutkan dalam hadis itu setiap hari hilang kebaikannya pemiliknya. Nah, ada anjing yang dibolehkan untuk menjaga, ya, untuk menjaga kebun misalnya atau menjaga rumah, tapi anjing terlatih dan tidak dilepas. Ya, dia hanya untuk menjaga saja. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk dalam kategori hadis yang menjelaskan Allah SWT tidak mau masuk rumah yang ada gambar dan ada anjingnya. Nah, ini. Nah, patung-patung semua yang terkait dengan itu dibersihkan. Ya. Bagaimana dengan ayat Al-Quran yang dipajang? Ya, tentu paling tidak dua pendapat para ulama kita di sini. Ya, satu mengatakan boleh selama tidak dianggap sebagai jimat ya atau penolak bala, dia sekedar mengingatkan. Dan yang kedua mengatakan ya tidak secara umum karena Al-Quran untuk dibaca bukan untuk dipajang. Tapi ala kulli hal bahwa
makhluk-makhluk yang bernyawa atau patung-patung ya yang berada di rumah kita itu akan mempengaruhi. Apalagi kalau ada keyakinan seperti ini. Mohon maaf, di beberapa suku atau ya di beberapa masyarakat lah ya, supaya kita tidak terkesan menyebut suku tertentu, namun kita katakan bahwa ada beberapa kasus di masyarakat ketika mereka membangun rumah itu mereka ada ritual-ritual tertentu agar harapannya rumah itu berberkah, kemudian tidak ada jin atau penolak bala di situ. Biasa dibikinkan di pusat rumah atau di di kosennya yang paling tengah ya dan sebagainya, sebagai bentuk tentu harapannya agar terhindar dari musibah dan penolak bala. Namun ini perlu dihindari, jangan sampai ya dia bisa merusak akidah kita dan menghancurkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian yang kita lakukan? Berwudu. Ya. Kalau ada yang merasa seperti ini, berwudu. Ya, berwudu karena sesungguhnya wudu itu ya membentengi diri kita, membersihkan diri kita dan membentengi daripada syaitan. Ya, banyak baca Quran dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah kita ya, satu lagi termasuk sebenarnya alat musik. Ya. Nah, ini tentu berat bagi sebagian kita ya, sebagian kaum muslimin ya, masalah alat musik atau musik ini ya. Tapi memang kalau kita mau kehati-hatian memang ya kita harus menghindarkan rumah-rumah kita dari alat-alat musik tertentu ya. Meskipun dia tidak dipakai, usahakan dihindarkan. Kalau yang memang secara spesifik dia digunakan sebagai alat musik seperti gitar dan sebagainya. Nah, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang kita lakukan ketika kita sudah melihat tanda-tanda itu dan ya kayaknya gejalanya ini ada 60% di saya. Selain amalan-amalan yang tadi yang kita lakukan adalah kita meminta seseorang untuk ya memfasilitasi kita agar kita bisa dibantu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, tentu dalam pengobatannya, ya pendeteksiannya tadi tetap dilakukan anamnesis, ya dilakukan pemeriksaan, dilakukan tanya jawab, ya apa-apa yang menjadi tanda supaya nanti kita bisa menyimpulkan. Nah, sebelum itu maka kita bisa ruqyah mandiri, ya ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri ini artinya kita berdoa dan membaca Al-Quran diniatkan untuk mengobati diri sendiri dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika ya kita belum bisa menguasai diri kita dan dikhawatirkan kita akan jatuh pada kelemahan ibadah dan tidak bisa beribadah, maka boleh kita meminta ya diruqyah oleh orang-orang yang memiliki kompetensi. Ya, jadi kalau ada pertanyaan siapa yang bisa meruqyah, setiap diri kita bisa meruqyah. Dan saya mengajak kepada pemirsa sekalian ya bahwa kalau bisa memang setiap rumah itu ada satu peruqyahnya. Ya, setiap rumah ada satu orang yang memahami pengobatan dengan Al-Quran supaya dia bisa memberikan bantuan kepada keluarga-keluarganya. Ya, istilah para ulama kita itu likulli baitin raqin. Ya, setiap rumah itu ada orang yang meruqyah ya atau memiliki kemampuan meruqyah. Ini tanda-tanda dan apa yang harus kita lakukan dari ibadah-ibadah kepada Allah untuk membentengi diri kita supaya kita tidak terkena. Nah, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting yang kita sebutkan pada kesempatan ini bahwa ya jin atau syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita seperti yang lalu telah kita sebutkan, tapi tidak apa-apa kita sebutkan singkat. Ya, terlalu lalai, terlalu marah, terlalu gembira,
ya, dan syahwat ketika dia berlebih kemudian tidak berdoa, maka syaitan dan jin bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di antara hal yang penting bahwa jin ini bisa masuk kepada semua kalangan ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, meskipun kalau kita bisa mengatakan survei, ya belum ada sih penelitian khusus dari sisi jumlah, tapi kebanyakan memang yang terkena itu adalah kaum wanita. Kenapa? Karena dia lemah, ada haidnya, kemudian kadang pikiran kosong. Ya, pikiran kosong, jin lewat, dia bisa terkena. Ya, ini diantaranya. Maka kita harus bentengi diri kita. Ya, termasuk cara membentengi diri kita ini supaya tidak terkena gangguan jin, tidak memakan yang haram. Ya, tidak makan yang haram. Nah, ini penting, ya, baik zat maupun sifatnya. Ya, kita ingatkan kita semua bahwa hadis Rasulullah SAW mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka paling berhak untuk membakarnya. Nah, salah satu juga yang menjadi penyebab atau agar kita melindungi diri kita tidak terkena gangguan jin itu, jangan makan yang haram, baik zat maupun sifatnya. Zatnya itu asalnya memang haram, khamar, minuman keras ya, kemudian daging babi, apalagi darah. Dan yang kedua dari sisi sifat, sifat ini bisa cara mendapatkannya seperti riba misalnya, ya, atau mengambil hak orang lain, ya, yang bukan menjadi hak kita. Itu semua agar kita hindari perkara-perkara yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja suruh ditinggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragu-ragukan kita pada sesuatu yang tidak meragukan kita. Tidak boleh ada rasa ini, atau kita perlu waspada memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Selain halal zatnya, juga halal cara mendapatkannya. Hindari. Kalau kita pernah makan dari yang haram, pernah bermuamalah dengan riba, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara poin yang penting sebelum kita buka tanya jawab ya, bahwa siapa saja bisa terkena gangguan ini. Ya, siapa saja. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, remaja, dewasa, semuanya bisa terkena ini ketika itu diizinkan oleh Allah. Ya, karena segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.